Sobat Bongkar Habis, kita ketemu lagi. Kebetulan kita melakukan podcast ini di Minggu Tenang. Minggu Tenang. Minggu yang seolah-olah tenang. Tenang menghanyutkan. Ya, kenapa saya bilang ini seolah-olah tenang? Karena begini, ini jangan-jangan tenangnya ini permukaan telaga. Yang dimana kita belum tahu di dalamnya nih apakah ada pusaran atau tidak, ya. Menurut saya pusaran itu masih ada. Kenapa? Karena tuntutan-tuntutan dari rakyat itu masih belum tampak ya secara nyata terbukti. Sehingga tuntutan itu kan ada yang 17+8 segala begitu. Tapi intinya beginilah. Bahwasanya tuntutan yang selalu menonjol, contohnya reformasi kepolisian, itu kan lebih mewakili permintaan yang sangat banyak tentang pergantian Kapolri. Masalah begitu ya. Artinya itu inti reformasi antara lain. Yang kedua juga bagaimana dengan para koruptor ya. Karena apa? Saya juga kasihan juga nih Pak Presiden ya. Selalu berjanji. Lama-lama itu kan bisa firing back kepada Pak Presiden ya. Jangan-jangan ini dikerjain ini ya. Kok dia itu selalu janji tapi nggak pernah dilaksanakan. Itu kan kesan yang ditimbulkan seolah-olah ya. Apalagi pada saat ojol itu juga dikumpulkan di satu tempat ya. Seolah-olah presiden itu tidak begitu ya, tapi kok seseorang gitu ya melakukan dengan bijak mendekati ojol-ojol. Ini kan satu bacaan di wilayah politik yang perlu kita perhatikan ya. Artinya kok kalau dibilang ada yang bermain, nah ini salah satu bisa dimasukkan. Iya. Jadi tidak semata-mata saya setuju dengan tidak setuju ya saya bahwa ini adalah campur tangan asing. Begini, campur tangan asing itu hanya bisa masuk kalau ada celah. Siapapun pemain bisa masuk kalau ada celah. Nah celahnya inilah yang harus dibicarakan. Bukan siapa sih pelakunya loh. Itu perlu, tapi perlu juga diketahui kenapa ada celah yang menganga. Antara lain, kenapa para ojol itu juga mereka bersatu, kan ada masalah. Ya. Begitu juga tuntutan para ibu-ibu itu ya, dengan pajak yang gila-gilaan naik itu, juga jadi masalah. Kemudian juga yang katanya pengangguran itu, ya kan, turun, tapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Para petani lebih sejahtera, itu pun juga masih perlu penjelasan yang pasti seperti apa sih yang dimaksud. Nah ini hal seperti inilah yang menurut saya perlu direnungkan kembali gitu ya. Siapa yang memberi masukan ini? Kita cobalah, kita bantu Pak Presiden membaca realitas sesungguhnya. Sehingga dengan demikian Pak Presiden bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi tanpa masukan yang tepat, sulit bagi seorang presiden mengambil keputusan. Jadi ya, coba ya kita sama-sama lah, kita coba. Nah, ini juga mengenai tuntutan dari pengalaman ya ke DPR. Bukan berarti anggota DPR itu nggak mau loh ya, banyak kok teman-teman saya yang mau. Tapi tidak bisa apa-apa kalau ketua umum partai yang menempatkan dirinya sebagai petugas partai, semuanya itu kan petugas partai. Kalau ketua umum mengatakan tidak, selesai itu. Dipanggil ketua fraksinya, kamu nggak usah ngomong itu lagi, selesai. Jadi dalam hal ini tuntutan kepada anggota DPR seyoganya ditujukan juga kepada para ketua partai ya. Karena ketua partai sebetulnya yang punya kekuatan untuk mengarahkan jalannya Indonesia kemana, karena dialah satu-satunya ya orang yang bisa mengendalikan DPR. DPR untuk dibilang A ya A, B gitu kan. Tidak, jangan juga dipikirkan seolah-olah anggota DPR itu punya kewenangan yang begitu luxurious. Ya, tidak demikian. Nah, di bidang ekonomi kan banyak nih masalahnya ya. Coba Bung Antoni, kita coba karena ini Minggu Tenang kita harus tenang. Dengan tenang coba diuraikan. Apa sih sebetulnya nih? Sebetulnya seperti apa yang sesungguhnya yang terjadi nih, yang sekarang ada ini seperti apa? Ya,
Begini Mas Eros, satu adalah mengenai, ini ada dua permasalahan besar ya. Satu mengenai sisi dari DPR, yang dimana anggota-anggota DPR ini adalah bukan sebagai perwakilan rakyat seperti yang namanya disebut itu, Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dia ini lebih berfungsi kepada petugas partai semua. Nah ini pertama. Jadi kalau kita bisa lihat produk-produk ini, undang-undang yang dibuat selama ini, khususnya selama 10 tahun ini adalah kehendak dari bukan untuk masyarakat, tetapi untuk kelompok tertentu yang difasilitasi oleh partai-partai tadi, ketua partai tadi. Jadi si anggota DPR ini tidak bisa apa-apa. Kalau hari ini 5 orang yang dinonaktifkan, di mana undang-undang DPR juga tidak ada kata-kata boleh dinonaktifkan, tapi itulah mencerminkan di mana ketua partai ini memang berwenang, dia bisa bertindak apapun. Kalau hari ini 5 orang itu digantikan dengan 5 profesor, DPR ini tidak akan berubah selama institusi daripada DPR ya dengan partai politiknya itu tidak diubah. Terus yang kedua mengenai korupsi. Yang korupsi ini yang membuat masyarakat menjadi semakin gelisah. Mereka punya hak-hak di dalam APBN dibiarkan merosot terus. Belanja-belanja negara untuk masyarakat itu berkurang terus, tetapi di lain sisi kelas atas ini, the have ini mendapatkan fasilitas dari APBN itu sangat besar, dan korupsinya ada ditangkap tapi tidak dibongkar sampai tuntas. Contohnya kasus judul sampai sejauh mana yang bertanggung jawab? Berapa sebetulnya uang yang ada di situ? Itu sangat besar sekali. Dan apakah itu juga sudah disita? Dan siapa yang korbannya? Ini judul ini sangat bahaya sekali. Sangat merusak sekali kepada rakyat. Terus kedua, dana pendidikan. Anggaran pendidikan pun dikorupsi gitu kan. 9,9 triliun. Bagaimana? Sekarang sudah diperiksa, tetapi tidak ada tuntas ya. Tidak sampai tuntas gitu. Dan sekarang pun masih terkatung-katung, cuman yang dikorbankan yang sudah ditangkap saja gitu. Terus masih banyak yang lain, belum yang penyelundupan untuk ditambang. Masalah Pertamina juga, lalu ya. Tambang juga di nikel gitu ya, nikel. Bobby itu ya. Yang katanya Bobby terlibat kan katanya gitu. Tapi belum ini. Terus jangan lupa juga seperti Raja Ampat. Raja Ampat. Kemudian ya itu nikel semuanya. Ya, kasus Sumatera Utara. Sehingga salah satu yang juga sekarang sudah mulai banyak dibicarakan peran Mendagri. Ya. Ini gimana nih Pak Tito gitu kan. Sehingga ada juga tuntutan untuk mereformasi Mendagri. Kemendagri gitu ya. Ya. Nah, kalau di situ tuh menjurusnya adalah memang mereformasi orang-orang dekat Jokowi kan gitu. Karena mereka ini dikenalnya ke situ. Nah, ini masyarakat. Kita lepaskan dulu ya. Iya. Jokowi non Jokowi itu persoalan lain. Tapi yang pasti bahwa rakyat ya siapapun dia mau deket siapapun tidak benar. Iya. Satu juga yang jadi apa ya? Rakyat itu bertanya-tanya, ini sebetulnya apa sih gitu. Pak Presiden sedang sibuk-sibuknya ya kan secara serius ngurusin ini, ada yang justru ya supaya kayaknya namanya jadi kinclong gitu ya. Wah, duduklah dengan para apa ini ya katakanlah para driver online segala itu ya. Ya, dengan orang Grab duduk bersama, memberikan arahan, terus memberikan makanan. Dan itu kemudian ini maunya apa sih gitu? Yang kita hadapi itu kan penyelesaian, bukan layanan fisiologis, kemudian pencitraan lah. Ini lebih banyak pencitraan dan framing, ya kan? Itu. Makanya ini kan
ya kasarnya apa rakyatnya diajarkan itu loh. Pak Prabowo tuh nggak mau punya perhatian, yang punya perhatian ini wakilnya gitu kan, apa itu yang diinginkan, kan tidak bagus itu ya. Nah kemudian juga sekarang kita harus teliti lebih jauh lagi, kayak contohnya para anggota DPR yang sangat tidak pantas gitu ya, melakukan tindakan-tindakan nari-nari, joget-joget, terus ngomong seenaknya. Ini kan semua dari satu sistem pemilu yang melahirkan orang seperti itu. Ini juga harus nantinya jadikan bahasan juga pada teman-teman ya. Artinya gini, dengan pemilu yang sekarang ini, siapapun yang terkenal yang punya duit pasti akan lebih punya kesempatan, gitu. Dan partai tidak bertanggung jawab. Tapi kalau partai yang mengajukan, ya hukumannya kepada partai, gitu. Karena partai yang menempatkan, memang ada akses. Dulu tuh kan dirubahnya gini, karena saya masih ada di situ ya. Dulu kalau partai menentukan tuh saudaranya, cucunya, anaknya, itu semua jadi calon legislator. Nepotisme, KKN juga. Iya, KKN juga. Nah itu kan bisa disiasati dengan melakukan peraturan-peraturan yang tidak mungkin hal itu terjadi. Iya. Tapi kalau yang sekarang ini, siapapun yang punya duit, ada orang konglomerat itu, saya tahu, nggak pernah turun, nggak pernah lihat mukanya di lapangan pemilu, paling tinggi loh suaranya. Ini kan ada satu hal yang nggak benar ini ya. Nah, kita harus benahi secara menyeluruh ya. Saya setuju bahwa ada tuntutan itu, tapi juga harus juga kita tahu bahwa sebetulnya kalau sampai perampasan aset aja nih contoh-contohnya ya, kok sampai sekarang belum? Apa betul seluruh anggota DPR itu tidak mau? Banyak loh yang mau. Tapi banyak. Kalau ketua umumnya bilang tidak gimana? Nah ini harus menjadi catatan khusus ya, bahwa segala tuntutan dan lahirnya undang-undang ya yang diperundangkan itu sepenuhnya berada kekuatan politik dan decision atau keputusannya di tangan ketua umum. Ini harus dipahami betul supaya tuntutan itu ya kasihan juga ya anggota-anggota DPR yang terhimbas itu. Bahwasanya yang kelakuan konyol itu ya wajar-wajar saja kalau mendapat hukuman pada masyarakat, walaupun sebaiknya tidak secara anarkis gitu ya. Pengertian kata-kata anarkis itu jangan terlalu murah dijual. Karena apa? Karena peraturan kita juga sangat anarkis. Ya toh? Cara-cara mengelola negara juga banyak yang seperti anarkis gitu ya. Pembiaran semua. Pembiaran semua. Itu adalah anarkis. Gitu. Ya. Makanya kan gini loh Pak ya. Cobalah, bagaimana sih ke depan ini? Sebetulnya kan masalah perut itu penting ya. Kira-kira gimana nih kok sampai kalau nggak ada solusinya kan, apakah betul nih pajak terus yang jadikan kekuatan untuk menambah keuangan negara gitu kan? Ya, ini memang ini akar masalahnya, bahwa semua hal-hal yang menyimpang itu mungkin masyarakat masih bisa memberikan toleransi. Masyarakat kita kan sangat dikenal dapat memberikan toleransi ya, baik terhadap penyimpangan-penyimpangan. Tetapi dengan keadaan ekonomi seperti sekarang, maka sepertinya mereka mengatakan sudah cukup. Di satu sisi banyak yang sangat susah sekali, tapi di lain sisi banyak yang sangat kaya, bukan hanya kaya, karena mereka juga diberikan manfaat-manfaat di dalam peraturan perundang-undangan, manfaat untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari kita punya APBN, dari keuangan negara, dan juga bahwa apa yang dipertontonkan dengan korupsi dan sebagainya tidak tuntas. Yang ini hak rakyat yang dirampok. Tapi gini, saya bertanya dulu deh ya. Itu kalau nggak salah ya Menteri Keuangan bilang, ya sudah daerah pada nyari uang lah sendiri gitu. Itu gimana itu? Nah itu yang menjadi bumerang. Karena dengan kita punya ekonomi semakin terpuruk, sekarang anggaran untuk daerah itu dikurangi. Ya, dengan dikurangi, lalu dikatakanlah bahwa Anda diminta untuk mencari uang sendiri, mencari uang sendiri, pajak dinaikin karena mereka nggak bisa apa-apa. Ada yang 1000% loh. Ada yang 1000%. 500, 200.
Karena apa? Karena mereka tidak bisa apa-apa. Mereka ada sumber daya, mereka sudah tidak bisa mengelola karena yang memutuskan adalah pusat gitu kan. Jadi mereka ini sangat benar-benar tidak bisa bergerak apa-apa kecuali hanya untuk pajak-pajak yang terkait dengan daerah, yaitu pajak PBB, pajak bumi dan bangunan, lalu kemudian pajak kendaraan bermotor mungkin. Kalau setelah ini yang menjadi masalah lagi, setelah pajak ini, kita punya ekonomi ini seolah-olah bertumbuh baik. Seolah-olah kita ini tidak ada masalah. Suara-suara bahwa ekonomi kita masih baik, pengangguran masih turun, pengangguran turun dan sebagainya. Tapi di luar itu rakyat sudah lapar. Dan saya rasa hari ini rakyat ini sudah sulit memberikan toleransi itu. Inilah kemarahan-kemarahan rakyat. Jadi, kedepannya bagaimana? Pertama saya lihat yang tadi, ini minggu tenang, tetapi masih menghanyutkan. Karena apa? Karena ekonomi kita ini saya melihatnya masih akan terpuruk gitu. Masih akan melemah. Kalau ini masih melemah dan rakyat dibebani dengan berbagai pajak dan sebagainya, ini akan menambah kemarahan. Dan tuntutannya mereka menurut saya itu wajib untuk kita ikuti, dalam arti kalau tuntutan itu kita evaluasi itu benar. Kenapa tuntutan itu bahwa minta Kapolri diganti, lalu harusnya meluas dari itu adalah aparat penegak hukum terkait dengan korupsi itu harus diganti semua. Ya, itu termasuk pembersihan di kejaksaan, termasuk pembersihan juga, di ya. KPK dan juga di yudikatifnya. Ya, jangan sampai lagi bahwa yudikatifnya juga mempermainkan hukum. Kita sudah lihat berapa banyak korupsi-korupsi yang dilakukan di situ yang hanya tebang pilih saja gitu. Ya gitu, jadi saya rasa memang ini peran dari partai politik, menurut saya sudahlah, cukuplah. Partai politik ini selama khususnya 10 tahun terakhir, yang lebih berat lagi masalahnya, yaitu mereka memang banyak yang merusak sistem di Indonesia. Jadi mereka bisa menempatkan orang, bisa menempatkan DPR dan DPRD, ya, termasuk di daerah loh. Mereka bisa menempatkan orang-orang yang pokoknya asal bisa mewakilkan kepentingan mereka, bukan kepentingan ya kan rakyat. Makanya sistemnya juga harus dilihat. Iya, sistemnya harus dihitungkan. Sekarang ya orang yang punya uang, yang terkenal, dengan sendirinya lebih mudah masuk ya. Dan partai nggak bertanggung jawab loh ya. Tapi kalau partai yang menempatkan ya sistem, istilahnya sistem tertutup lah ya, ini juga masih perdebatan ya. Saya juga menganjurkan yang terbaik yang mana, tapi sebetulnya dengan kajian-kajian bisa kok terlihat ya hasilnya mana yang kira-kira akan lebih baik. Jadi ginilah, kita karena ini minggu tenang, kita bahas juga yang terbatas saja. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak Tony ya, satu, pertama saya coba menghimbau lah ya kepada teman-teman yang bentuk DPR, ketahuilah bahwa anggota DPR yang sebanyak itu kewenangannya terbatas. Terbatas, sangat terbatas. Yang punya kewenangan mutlak itu adalah ketua umum partai. Ya. Sehingga tuntutan sebaiknya diarahkan juga ke ketua umum partai. Jadi secara simbolik memang gedung DPR tempat di mana rakyat harus mengadukan keluhannya. Tapi kebijakan belum tentu bisa diambil di situ karena diambilnya justru di kantor-kantor ketua umum partai yang akan memerintahkan anggota-anggota partainya yang di parlemen menyuarakannya. Yang tidak berkepentingan ya atau tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan ketua umum yang memberikan arahan, maka dengan sendirinya akan gugur. Itu satu. Kedua, saya juga mengimbau itu Pak Presiden mulailah gitu ya berpijak pada bumi gitu. Nggak usahnya apa yang dikatakan oleh Pak Presiden terutama dalam pidato 15 Agustus gitu ya, itu perlu perenungan kita bersama.
Apa betul? Gitu. Lalu baru-baru ini mengatakan lagi saya akan tetap bersama rakyat memberantas korupsi. Banyak yang mengatakan Pak Presiden, udah nggak usah diomongin lagi, lakukan saja. Kemudian mengenai hal-hal contohnya yang perlu dipikirkan ya. Satu, kepada para polisi yang bertugas diberikan kenaikan pangkat. Itu juga coba tolong dipikirkan kembali ya. Betul maunya baik ya, tapi secara fisiologis itu juga tolong dipikirkan. Kedua, contohnya mengenai pemberian bintang Mahaputra segala gitu, itu juga nilainya seperti apa. Jadi terlalu banyak memang Presiden ini dibebani oleh hal-hal yang tidak perlu menurut saya. Nah, ini kan tinggal tergantung para pembantunya untuk lebih mengajak atau melindungi Pak Presiden dari cercaan masyarakat ya. Karena saya yakin mungkin Pak Prabowo serius kok dia ya mau memperbaiki Indonesia. Tapi kalau masukannya tidak benar ya dia tidak bisa mengambil apa-apa. Saya itu yang paling mendasar sebagai satu kesimpulan ya yang kita tarik pada siang ini. Jadi saya peringatkan lagi bahwa Minggu Tenang ini masih kita lihat sebagai tenangnya telaga yang di permukaan sangat tenang, tapi rasanya kok masih menyimpan pusaran di dalam yang setiap saat bisa menyedot ya masuk ke dalam lingkaran yang kita tidak inginkan itu. Jadi gitulah, selamat berjuang pada semua teman-teman. Kita tetap harus optimis bahwa kita bisa memperbaiki negeri ini selama Pak Presiden bersama kita memenuhi janjinya. Korupsi akan diberantas tuntas dan segala hal yang merugikan rakyat harus ditiadakan. Dan yang terutama lagi bahwa Presiden berada di belakang rakyat, bukan di belakang para koruptor dan para orang-orang kaya yang merugikan negara selama ini. Saya rasa itu aja. Selamat berjuang, terus berjuang, jangan putus asa, merdeka. Ya, okay. Merdeka.